Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan kembali pembelajaran bahasa Indonesia secara daring khusus untuk siswa-siswi kelas 10 Man 3 Hulu Sungai Utara. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk mempelajari tentang teks anekdot, yang mana pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang submateri menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, dan nanti pada bagian ini juga kita akan mempelajari submateri terakhir pada materi teks anekdot, yaitu menyusun teks anekdot. Untuk itu silahkan kalian simak, kalian cermati, dan berusaha memahami apa yang Bapak jelaskan pada tayangan video ini dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, untuk submateri pembahasan yang akan kita pelajari adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi atas 5 bagian. Yang pertama disebut dengan abstrak, yaitu pembuka teks berisi penjelasan umum. Kemudian bagian yang kedua disebut dengan orientasi, yaitu pernyataan yang berisi latar belakang peristiwa. Kemudian bagian yang ketiga disebut dengan krisis, yaitu pemunculan masalah yang memuat kelucuan. Kemudian bagian yang keempat dinamakan dengan reaksi. Penjelasannya adalah yang dimaksud dengan reaksi di sini cara penulis dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang bagian yang kelima yang merupakan bagian terakhir disebut dengan koda, yaitu penutup cerita yang berisi suatu kesimpulan. Anekdot merupakan jenis teks narasi sugestif. Teks narasi sugestif bertujuan memberi makna peristiwa sebagai sebuah pengalaman. Suatu teks narasi sugestif melibatkan daya khayal dan menyampaikan pesan tersirat kepada pembaca. Struktur anekdot juga memiliki sedikit perbedaan dengan teks narasi lainnya. Struktur anekdot terbagi menjadi 5 yang tadi disebutkan pada tayangan sebelumnya, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sebagai contoh, untuk lebih memahami dalam menelaah atau menganalisis struktur anekdot, silahkan kalian simak contoh teks anekdot beserta bagian-bagiannya. Selanjutnya yang kedua adalah menganalisis kebahasaan teks anekdot. Dalam menganalisis kebahasaan teks anekdot, hal yang pertama yang harus kita pahami adalah menggunakan kata tanya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat imperatif. Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat seru. Kemudian menggunakan konjungsi waktu, dan yang selanjutnya yang bagian terakhir adalah menggunakan kalimat retoris. Untuk lebih jelasnya, pada tayangan berikut akan dijelaskan secara rinci tentang kebahasaan teks anekdot. Kebahasaan dalam teks anekdot. Penyajian anekdot cukup beragam. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog. Selain dialog, anekdot dapat juga disajikan dalam bentuk narasi. Dialog dalam anekdot diawali dengan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang sama persis seperti yang dikatakannya. Kalimat langsung dalam dialog memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kemudian yang B, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. C, antara pembicara dan kalimat yang diucapkannya dipisahkan dengan tanda titik 2 pada dialog. Kemudian yang D, jika kalimat langsung dirangkai dengan pembicara, antara pembicara dan kalimat yang diucapkan dipisahkan dengan tanda koma sebelum petik awal.
Kemudian yang E, jika pembicara diletakkan di belakang kalimat, kata setelah tanda petik akhir ditulis dengan huruf kecil. Berikut ini contoh kutipan teks anekdot. Silahkan kalian simak. Selanjutnya dalam menganalisis kebahasaan teks anekdot sesuai dengan penjelasan yang di awal tentang kebahasaan teks anekdot tadi, di sini dijelaskan secara rinci tentang analisis kebahasaan teks anekdot yang terdiri atas 5 macam tadi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi waktu, dan yang ketiga menggunakan kalimat tanya. Untuk 3 unsur kebahasaan teks anekdot ini silahkan kalian simak dan kalian baca untuk dipahami. Selanjutnya masih pembahasan tentang kebahasaan teks anekdot. Di sini lanjutan dari 3 macam unsur kebahasaan teks anekdot tadi, yaitu yang keempat atau yang D adalah menggunakan kalimat imperatif, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah penggunaan kalimat seru. Silahkan kalian baca, kalian simak untuk kalian pahami. Selanjutnya, submateri terakhir pada teks anekdot yaitu menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Dalam penyusunan teks anekdot, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda. Kemudian, menyusun teks anekdot itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menceritakan anekdot secara lisan atau secara langsung. Menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menceritakan ulang sebuah anekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca isi anekdot dengan seksama. Kemudian yang B, memahami jalannya cerita. Kemudian yang C, mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Kemudian yang D atau yang terakhir adalah menceritakan kembali dengan pola, yaitu dialog ke narasi atau sebaliknya narasi ke dialog. Berbeda dengan tetap memperhatikan unsur-unsurnya. Nah, sekarang ini merupakan lanjutan dari penyajian pola berbeda suatu teks anekdot yang sebelumnya tadi adalah berbentuk narasi dirubah menjadi bentuk dialog. Silahkan kalian simak, kalian baca untuk kalian pahami. Bapak ulangi, langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot di sini dijelaskan ada 4 cara atau 4 langkah. Yang pertama adalah membaca isi anekdot dengan seksama, kemudian yang kedua memahami jalannya cerita, kemudian yang ketiga mencatat unsur-unsur pokok anekdot, kemudian yang keempat adalah menceritakan kembali dengan pola atau dialog ke narasi atau sebaliknya narasi ke dialog, berbeda dengan tetap memperhatikan unsur-unsurnya. Selanjutnya dalam menyusun anekdot ada 5 langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama adalah mengamati lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Kemudian yang ketiga, menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Kemudian yang keempat, membubuhi unsur humor, kelucuan terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik tadi. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan membumbuhi lelucon, humor tersebut di dalamnya. Selanjutnya di sini dijelaskan menyusun teks anekdot yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini dijelaskan lagi secara rinci. Kemudian pada tayangan ini juga kita bisa memahami bagaimana menceritakan anekdot secara lisan atau secara langsung. Nah, sebelum menceritakan isi anekdot secara lisan, seseorang memerlukan latihan. Latihan bercerita digunakan untuk mempersiapkan mental dan penampilan.
Mental yang dimaksud adalah sikap berani dan percaya diri. Sementara itu persiapan penampilan meliputi sikap, suara, dan juga penyesuaian gerak, gaya, mimik, dan suara. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menceritakan anekdot secara lisan adalah yang pertama sikap badan. Sikap badan pada saat bercerita yang baik adalah berdiri dengan tegak, meyakinkan, tetapi tidak kaku. Sikap ini menunjukkan pembicara bersemangat tinggi, percaya diri, dan sungguh-sungguh. Pandangan mata pembicara sebaiknya mengarah kepada semua pendengar agar semua merasa diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah suara. Bercerita juga harus memperhatikan suara. Pencerita harus mampu mengatur irama dan tempo suara. Pengaturan suara berhubungan dengan tinggi rendahnya suara. Tempo suara berhubungan dengan cepat lambatnya suara. Dengan demikian, suara dapat berirama dan enak didengar. Suara yang berirama dapat menggugah minat pendengar. Kemudian yang terakhir adalah kewajaran sikap. Pencerita sebaiknya menjaga kewajaran sikapnya, jangan berlebih-lebihan. Sikap dan gaya berlebihan dalam bercerita dapat mengurangi perhatian pendengar. Setelah dapat menguasai sikap, pembicara harus dapat menyesuaikan antara sikap badan, suara, dan juga penampilannya. Selanjutnya bagian terakhir penjelasan tambahan tentang teks anekdot, yaitu teks anekdot memiliki unsur kesastraan. Unsur kesastraan teks anekdot meliputi unsur intrinsik dari dalam dan unsur ekstrinsik dari luar. Nah, untuk unsur intrinsiknya adalah yang pertama tentu saja tema, kemudian alur, kemudian yang ketiga penukuhan, kemudian yang keempat sudut pandang, dan yang kelima adalah latar. Selanjutnya nanti pada tayangan berikutnya akan disebutkan untuk unsur intrinsik lanjutannya dan unsur ekstrinsiknya. Selanjutnya lanjutan dari unsur intrinsiknya yang terakhir adalah amanat. Kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yakni dari luar. Unsur ekstrinsik pada teks anekdot adalah kondisi sosial budaya saat anekdot tersebut ditulis. Unsur tersebut menunjukkan bahwa anekdot dapat digunakan untuk mengkritik permasalahan sosial budaya yang sedang terjadi. Pembaca yang tidak berada dalam ruang lingkup sosial budaya anekdot tertentu tidak akan mengerti maksud dari anekdot tersebut secara tersirat. Demikianlah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 secara daring di masa pandemi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami, dan pada pertemuan yang akan datang kalian bisa menyelesaikan tugas yang akan Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Kalau memungkinkan ada waktunya, dan kalau tidak memungkinkan nanti kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Akhir kata kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.